Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan khairu nabiyyin arsalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a millatah. Amma ba'da, fala hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, laisal wasilu bil mukafi'i walakinnal wasila alladhi idza qata'at rahimuhu wasolaha. Wa qala ba'du wali songo, suluku batoke ela si Romo menyang Solo, oleh-olehe payung tak jendit lolo bah, wong mati ora obah, yen obah medeni bocah, yen urip goleko duit. Sir-sir pong mripate plolong udele mripate plolong udele bodong gegerin trontong, jare wong satena gedhong jenengane sundel. Sundel bolong dirabi karo grandong duwe anak jenengane jrang. Majelis taklim istiqomah qalbu wahid diajak ngaji kok HP-an, kuwi jenengane putune gran. Halo, langsung disimpen dah. Hadratal mukarramin, para masyayikh, para kiai, wa akhussu bidzikri
Panjenenganipun Romo G. Haji Muhajir Irsyad leres nggih Al-Akhi As-Salih Ad-Da'i Ilallah. Panjenenganipun Kiai Haji Riza Sahlan Siraj, calon PCNO Kota Kediri, Kabupaten Kediri masa depan, pejabat pemerintah kelurahan yang berkenan hadir, Ketua Majelis Ta'lim Istiqomah Qalbun Wahid, para jamaah yang seragam jilbabnya bagus, sudah lunas. Gratis, sudah aku kira. Tampak wajah-wajah yang suka gratisan. Mudah-mudahan yang gratisi panjenengan dibalas oleh Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah bi'aunillahi wa kifayatihi wa rahmatih azza wa jalla. Hari ini hari Senin tanggal 20 Mei 2023, tanggal pinten iki? Bertepatan dengan 20 Mei 1444 Hijriah, 8 Mei 2023. Kula sakjane sengaja tak plesetno. Lali. Kita ditakdir Allah Subhanahu wa ta'ala berkumpul di masjid yang berkah ini. Mudah-mudahan ini simbol kumpul kita di surganya Allah. Bagi yang belum niat i'tikaf, belum terlambat. Nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala. Selama panjenengan di dalam masjid mendapatkan pahala ganda. Pertama, thalabul ilmi. Yang kedua adalah ibadah i'tikaf. Selanjutnya, mohon maaf, saya disindir oleh pembawa acara, saya terlambat. Seingat saya, penceramah itu karo terlambat sangat super pantes. Karena kalau penceramah itu datangnya belum ada jamaah, sangat tidak pantas. Tapi karena kita melayani masyarakat, serba salah. Datang duluan belum ada jamaah juga disuudoni. Kiai ini tekondisi iya njaluk kopi. Ngoten niku ngenten. Banjur telat juga disalahkan. Terus maunya apa? Tetapi karena masih bulan Syawal, dalam hati lubuk yang dalam ngaturaken, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah. Selanjutnya, saya 2 kali ini diberikan penghormatan untuk bisa hadir di IG Istiqomah Qalbun Wahid. Saya lihat kok ada perubahan. Seingat saya dulu ibu-ibu kok kurus-kurus, sekarang kok
Semoga segarnya ibu tambah berat badan, semoga ini pertanda makmur. Makmur lahir, makmur batin. Allahumma amin. Kenapa? Karena agama itu menyuruh kita untuk senang. Coba dilihat, nikah itu hukumnya variatif. Tetapi kalau sudah nikah, wajib bikin senang istri. Wajib. Makanya perjodohan itu ditampilkan oleh Allah dengan kata khalaqa. Tetapi kalau untuk menciptakan keluarga bahagia, keluarga makmur, itu pakai ja'ala. Para ahli tafsir membedakan, ja'ala itu yang menciptakan Allah, tetapi ada peran aktif oleh yang bersangkutan. Maka kita disuruh bahagia. Saya mengawali ada sebuah cerita singkat. Ada orang kaya raya, mobile 20 kabeh gak ono bane. Swista. Suatu saat dia duduk sendirian menyaksikan pembantu rumah tangganya bekerja. Apa yang dia renungkan? Satu, kata dia, saya apa-apa bisa. Mau beli mobil apapun bisa, mau kemanapun bisa, mau nginap di hotel bintang berapapun bisa, mau makan model masakan apapun bisa. Kenapa hati saya selalu suntuk? Itu sang pembantu, gaji pas-pasan, rumah masih kontrak, mau makan apa juga belum tentu keturutan, mau pergi kemana juga mikir. Kenapa hatinya dia senang? Akhirnya dia curhat kepada seseorang. Apa jawabannya? Begini saja Tuan. Niki mirengaken nggih? Ya kula nggih wedi pun jenengan mendel iku kok. Dong niku cara paham. Jadi nyaut dong. Begini Tuan, pembantu kasih aja uang 100 juta. Wah, sudah ngikut saya. Tapi tolong dimasukkan kepada map yang besar, diambil 1 juta. Berarti tinggal 99 juta. Tetapi tulisannya amplop 100 juta. Dikasihkan depan rumah kontrakannya dia. Ditepatkan waktu dia pulang dari kerja. Akhirnya betul. Uang dibungkus, dimasukkan ke map dan amplop, ditulisi nominal 100 juta. Dikasihkan depan pintu masuk. Allahu Akbar. Dibuka, tulisannya 100 juta, ternyata isinya cuma 99 juta. Akhirnya dia berangkat kerja di pagi harinya. Dia mukanya murung, sedih. Ditanya oleh majikan, kenapa hari ini kamu berubah wajahnya sebagaimana tidak seperti hari-hari kemarin? Saya ini mencari uang 1 juta yang panjenengan beri kepada saya. Tulisannya mah 100 juta, tetapi saya hitung dengan istri berkali-kali tetap 99 dong. Kenapa tidak mensyukuri yang 99 juta? Kenapa mencari angka yang 1
Ini penyebab murung, penyebab susah. Kata Hujjatil Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, cara bersyukur yang jitu, menikmati pemberian Allah yang diberikan kepada kita. Jangan sibuk nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain. Itu pasti muka kita akan cerah seperti cerahnya jamaah istiqomah qalbun wahid. Allahumma amin. Ini satu. Yang kedua, salah itu ada yang disengaja, ada yang tidak disengaja. Saya marahin santri dengan sengaja, itu dosa. Tetapi tanpa saya sadari, saya berbuat salah tanpa kontrol diri saya, itu juga dosa. Kalau ngelakno wong liya. Ada satu kejadian, ini yang saya alami pribadi. Ada seorang laki-laki, bajunya sopan, cakap, rapi, bersih. Dia didatangi oleh seorang yang sudah sepuh. Mohon maaf, orang sepuh ini punya kelainan hidung. Jadi kalau ngomong bindeng, tetapi bindengnya khilqah, pembawaan dari sono. Ternyata dia menghampiri laki-laki ganteng itu. Apa yang dimau? Cuma mau tanya, sekarang jam berapa? Cuma karena bindeng, dia tanya, mas, saiki jam piro? Apa reaksi anak cakep yang ganteng? Dia itu nggak mau jawab, cuma menunjukkan jamnya. Tontok dewi. Kulo gelo, yang asalnya saya berbaik sangka, ini laki-laki cakep, ganteng, sopan. Ternyata saya punya praduga tak baik, ternyata tidak sopan. Yang tua akhirnya setelah melihat jamnya, dia bilang, mas, mud, matur suwun. Dia pergi. Saya tanya, mas, Anda itu sopan, bajunya cakep, tapi kenapa ditanya orang tua jam berapa, nggak mau bilang, cuma nunjukin jamnya? Dia jawab saya gimana? Ngapunten, mangke nak kulo jawab, kulo mangke tukaran. Ternyata dia yo bindeng. Sebab kulo mboten kenal DE, mangke nak kulo jawab, mangke tukaran. Kulo ngelus dodo, Allah, betapa kotor hatiku. Belum tahu siapa dia, saya sudah suudzon. Akhirnya kulo nggih pamit, saya minta maaf. Nggih mun mas nak ngoten kulo pamit. Disengaja atau tidak disengaja, ini kesalahan. Ini kedua. Pengantar yang ketiga, Nabiullah Adam, itu mainstream ulama tafsir sepakat, itu cikal bakal keturunan kita. Nabiullah Adam itu punya istri Sayyidah Hawa, hidup bahagia di surga. Ternyata Allah juga menciptakan makhluk laknat, iblis alaihi laknatullah. Apa kata Allah? Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Ayat ini sekaligus memberikan satu pengertian. Perempuan itu tergantung laki-laki. Maka yang disebut dalam Al-Quran uskun. Uskun itu subjeknya laki-laki satu. Uskun Adam, anta, ya kamu Adam, harus menjadi figur yang tenang.
Kalau ada wanita tidak tenang hidupnya, yang salah bukan ibu-ibu, tetapi koreksi dulu saya dan laki-laki. Baru disebut wazaujukal jannah, dan istrimu. Makmum bisa tenang, jamaah, makmum bisa rapi, itu tergantung sang imam. Uskun anta wazaujukal jannah. Jadi kalau ibu sering galau, ibu susah hidupnya karena rumah tangga, coba suami dikasih ayat ini, Pak, uskun anta wa zaujukal jannah, ditulis di status WA ya, uskun anta wa zaujukal jannah. Tenang dulu, nyuwun sewu, sak nakal-nakale wong wedok dipegang oleh laki-laki yang baik, insya Allah jadi baik. Dan paradigma ini tidak bisa dibalik dong. Jenengan kali mantuk-mantuk ngeten lho, kula cek marem maksude, cobi ya Allah, wong bingung kok akeh semene. Uskun anta wa zaujukal jannah. Adam, engkau dan istrimu tenang tinggal di surga. Kalau ada rumah tangga yang bahagia, ada yang tidak ridho, iblis. Kalau rumahnya bagus, rezekinya lancar, anaknya solih solihah, ada yang tidak ridho, iblis. Kalau ada tetangga yang iri kepada kita, iblis dong. Iki jane wong ngrungokno berarti iki. Iblis. Iblis itu dicipta oleh Allah sampai kiamat tidak akan ridho melihat pasangan yang bahagia. Dan semua termasuk saya terhinggapi penyakit iblis. Ini kodrat Al-Quran. Akhirnya benar, hidupnya bahagia, tetapi Adam dan Hawa diberi peringatan oleh Allah. Kamu boleh hidup bahagia, menikmati nikmat yang aku berikan di surga, tapi satu yang tidak boleh engkau dekati. Apa itu? Minuman. Telat toh. Matur nuwun. Nah, Ustadz binjing nak maringi minuman niku kudune ngeten. Nak niki mriko niku kanggo ibu niku. Allahumma sholli ala Muhammad. Dong. Lanjut. Akhirnya iblis itu tidak ridho. Apa yang dilakukan iblis? Fadallahumma bighurur. Iblis bikin ranjau variatif ulama dengan tipu daya, tapi yang diangkat dalam tafsir, iblis dan Hawa terjerumus makan buah. Al-Quran tidak menyebutkan buah khuldi, tak ada, tetapi kadung masyhur di masyarakat lah, nggak apalah. Akhirnya Sayyidah Hawa minum makan buah khuldi disusul dengan Adam. Yang menjadi password kuncinya begini, ketika Allah bilang kepada Adam dan Hawa, bilangnya begini, kamu nikmati hasil surga, kamu nikmati kenikmatan surga, tapi satu, wala taqroba hadhihi syajarah. Passwordnya hadhihi, awas,
Hadhihi itu isim isyarah untuk menunjuk al-musyar ilaih yang muannas tapi yang dekat. Wis ngeten mawon lah. Koyoke gak pati nutut iki. Wis ngeten mawon lah. Cara basa Kedirine ngeten. Kula dipun paringi penghormatan minuman. Karena minuman ini dengan posisi saya dekat. Saya ditanya oleh Bu MC, kopinya mana? Karena dekat saya bilang hadhihi. Ini kalau yang saya tunjuk perempuan. Tapi kalau laki-laki hadza. Basa Jawane Kediri iki kopi kula dekat. Saat itu Adam dengan Hawa dengan Allah ketika memberikan peraturan posisinya dekat iki. Wes, tarik nafas dulu dong. Ketika iblis memberikan tipu muslihatnya, fadallahuma bihurur, dan selanjutnya Adam Hawa makan buah khuldi. Posisi Allah, posisi Adam, posisi Hawa menjauh. Mana bukti konkretnya dalam Al-Quran kalau menjauh? Wanadahuma rabbuhuma alam anhakuma angtilkumas syajarah. Kopi saya letakkan di tiang masjid. Bu MC tanya, mana kopinya? Itu pakai tilka. Kapan tilka muncul? Setelah Adam dengan Hawa makan buah khuldi, melakukan kesalahan dong. Kesimpulannya, dekat dengan Allah dengan hadhihi, jauh dengan Allah berubah menjadi tilka. Es mpun rada abot wis mendeleng iki. Paham nggih? Paham nggih? Loh, terusnya panjenengan pun kajian tafsir harus paham. Kula mlampah teng mriki wau, masya Allah, kula remen. Ada ibu-ibu mengkaji Quran dengan metode ummi. Allah, itu koleksi pahala di surga. Allahumma amin. Betul, nanti saya sampaikan ketika penutupan supados panjenengan kemana-mana bawa Al-Quran, tidak lagi bawa. Coba sing banter, cek semangat, kemana-mana bawa Quran, tidak lagi bawa. Jadi muhajir kuat apa orang? Alhamdulillah Bu, saya itu belajar. Kalau di depan orang nggak bawa HP, kalau ada tamu saya pun nggak main HP. Ini saya coba, saya juga nggak bawa. Memang nggak ada pulsanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bon, poin keempat jenengan serat ya Mbak. Berarti yang bikin kita Allah, bikin kita dengan Allah jauh, itu adalah dosa. Yang bikin kita renggang dengan mitra kita juga kesalahan. Kita salah dengan Allah itu, Allah punya ghafur ya, punya pemaaf. Pemaafnya Allah lebih luas daripada kesalahan kita. Puasa kita mudah-mudahan diterima oleh Allah. 30 hari. Sekalipun kita berbeda lebarannya, tapi perbedaan itu bukan merupakan satu jurang pemisah. Kita mah sepakat dengan organisasi sebelah, sama satu Syawalnya tanggal 1. Cuma kita berbeda hari. Karena ru'yatul hilal, melihat bulannya belum bisa dilihat. Ya salahnya melihat bulan nggak ngajak ibu-ibu. Coba kalau mengajak ibu-ibu, karena ibu itu yang paling mahir. Karena yang biasa melihat datang bulan itu bukan bapak-bapak, tapi ibu.
Wis to Bu, nonton aku. Wong wedok iki anggere ana wong lanang liya akhire malah sing lawas ditinggal lho. Dong. Kita berbeda. Tetapi kita sama. Saya ditanya oleh banyak jamaah, panjenengan lebarannya kapan? Saya ikut pemerintah. Kenapa? Saya nggak mau nanggung resiko. Berarti panjenengan nggak ngikut? Enggak. Kalau saya bilang bahwa harus ikut pemerintah karena ini sebuah kelembagaan resmi yang dalam istidlalnya ada dalam Al-Quran, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, finish beres. Jadi kula mboten patek repot-repot. Lah kanca kula niki nakal, bukane Jumat, salate dina ya boleh, karena salah satu di antara sholat sunat yang boleh dikodok itu sholat Idul Fitri, boleh, nggak apa-apa. Tapi kok ya ora pati pakem ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bon, puasa kita diterima Allah, kita tutup dengan zakat. Ini yang mau saya tekankan. Malamnya kita membaca Al-Quran. Saya jalan malam-malam sudah tak ada orang baca Quran ya. Padahal mestinya tapak tilas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kerawan malaikat Jibril kulla lailatin fi syahri Ramadan. Itu mengajarkan kita, ayo kemana-mana bawa Quran, jangan kemana-mana cuma bawa Bon. Saya akan menekankan biar panjenengan semangat. Nyuwun sewu ya Abu Bakar. Di sini kadangnya ada kajian Quran. Begini Bu. 30 juz dalam Al-Quran itu lafaz sakilan, tulisannya sa, qaf, ya, lam, alif, maknanya berat. Itu 30 juz cuma ada 2. Sakilan. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Kenapa Allah bilang kepada Kanjeng Nabi tidak begini, inna sanukri'uka atau inna sanukri'u alaika, tapi Al-Quran inna sanulki. Ini metode pembelajaran Quran. Belajar Al-Quran kalau ustazah dengan muridnya perempuan harus dekat. Sebagaimana Kanjeng Nabi meratakan kedua lututnya dengan lutut malaikat Jibril ketika Jibril menjelma menjadi manusia. Maknanya harus dekat. Sang guru harus tahu perbuahan mulut di dalam makharijul huruf. Tapi nak pas belajar sikatono. Dong? Nah, yaumang qaulan tsaqila. Aku turunkan, aku berikan kepada hadrati Rasul, kata Allah, ini ucapan yang berat. Saya mau cerita. Ada sahabat yang bernama Abdullah ibni Mas'ud. Beliau termasuk mingkutabi Rasulillah, sekretaris besarnya Kanjeng Nabi ketika Al-Quran dikodifikasi. Jadi dulu itu Bu, Al-Quran ditulis di pelepah kurma, di bebatuan, kemudian ditulis kembali. Pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, Al-Quran sempurna kodifikasi, maka teori penulisan Al-Quran dengan teori khat Utsmani. Contoh satu,
Panjenengan disulik oleh ustadzah nulis as-sholata, alif lam sod lam alif tak benar. Tetapi di dalam menulis teks Al-Quran salah. Harusnya alif lam sod lam wawu tak. Itu ciri khas khat Utsmani. Abdullah ibni Mas'ud ini disuruh memanjat syajaratul araq, pohon arak, pohon siwak. Siwak itu sunnah, karena di Indonesia di Stonogedong tidak ada pohon siwak, gantinya sikat, kurang keras sikat. Bapak Ibu, ketika Abdullah ibni Mas'ud memanjat pohon siwak, tiba-tiba angin menghempas, maaf, jubahnya tersingkap sehingga tampak kedua betisnya. Sahabat yang ada di bawah pohon siwak tertawa. Kanjeng Nabi mukanya merah, bertanya, mimma tadhakuna, kenapa kalian semua tertawa? Kata jawab sahabat, ya Nabi Allah, ang dikkati saqaihi. Kami melihat kedua betisnya Abdullah ibni Mas'ud kecil. Padahal Abdullah ibni Mas'ud ahli Quran, hafal Quran, dekat dengan Rasulullah. Bahkan ada nas hadis, kalau kepingin belajar Al-Quran yang benar sejak diturunkan, ambillah dari bacaan Abdullah ibni Mas'ud. Mohon maaf, cerita nikmat, sanad Quran saya 30 juz itu kumpulnya di 4 sahabat termasuk Abdullah ibni Mas'ud. Saya sampai malaikat Jibril 34, ke Allah urutan saya 35. Amin ngono lho. Kok malah mentelengi aku. Apa reaksi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas tertawanya para sahabat? Qala lahuma fil mizan athqalu min Uhudin. Kamu jangan menghina betisnya Abdullah ibni Mas'ud yang kecil. Besok ditimbang di hari kiamat, kedua betisnya lebih berat daripada gunung Uhud. Allahumma sholli ala Muhammad. Artinya tidak ada koleksi pahala yang paling banyak kecuali membaca Al-Quran. Tahun 2015 saya jalan menuju ke pohon kurma. Tiba-tiba ada perempuan, Bu, ndusel. Napa ndusel? Napa ya Abu Bakar, Kediri ndusel yo. Ada perempuan yang mendekati saya dan mendusel. Karena saya jejer sama kiai saat itu, dia memisah di antara obrolan saya dengan kiai. Dia tanya begini, maaf saya mau tanya, saya ini hidupnya tinggal 26 hari lagi. Loh, kenapa Bu? Kok tahu matinya kapan? Siapa yang bilang? Saya divonis oleh dokter, saya tinggal 26 hari lagi. Ibu sakit apa? Mohon maaf, saya mengidap kanker payudara stadium 4. Jadi saya tinggal 26 hari lagi. Pas sampai di pohon kurma, saya di luar ngobrol sama ibu itu. Bu, dokter itu apanya Allah? Kok tahu jadwal kematian seseorang? Kalau pasti kok saya kiranya nggak pas ya. Tapi kalau prediksi monggo lah. Tapi semuanya juga salah. Karena fa'idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kematian adalah rahasia. Ibu, saya ngasih resep nih. Bacalah Al-Quran.
Karena Al-Quran ada janji syifa, obat penyakit lahir, obat penyakit batin. Tapi ada caranya. Kalau membaca Quran, satu, tidak boleh mengganggu orang. Nomor dua, suaranya harus keras. Yang pantas membacanya di kamar masing-masing. Jujur Bu, kita dah kalah dengan orang dulu. Jujur. Karena memang godaan. Dulu itu nenek-nenek kita itu kalau jamaah maghrib gak pulang sampai nunggu sholat isya. Satu, belum ada lampu listrik. Nomor dua, belum punya TV. Nomor tiga, belum punya setan gepeng. Tak ada. Jadi kesempatan enak. Dulu subuhan itu Masya Allah rame. Suami istri berangkat sholat subuh, berlaku bareng. Terus setelah pulang, Mbak ngomong kali mbahku ngekong, sabar sih yo, aku tak nerusno deres Quran kopine sabar, kungi nggih sabar, nggih. Dia baca Quran, Qurannya besar, tengahnya dibatasi sodo. Tak seling nggih? Allahu Akbar. Buka Quran. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Sadaqallahul azim. Mukena dilepas, Quran ditutup, mukena dilepas, tandang gawe ting dapur, korah-korah, isa-isa, ngersii omah, nak perlu ngedusi bocah, nggodhog banyu, gawekno kopi mbah kungi. Masya Allah, awan titik ndamel sarapan, segone pero, sambele pedes, tempene anget, sing tengen muluk, sing kiwa ngelapi sehat dong. Puasa, sebelum puasa kurang 10 hari beliau nyekar di Papar, mampir ke rumah saya sudah lupa 2015. Ngapunten ibu sinten nggih? Kula saking pundi? Surabaya. Jenengan supe ta? Dalam supe faktor L. Faktor apa? Kulo, Masya Allah, terusnya pun kabundut, boten. Kulo sehat, bahkan terakhir didiagnosa oleh dokter, ngapunten, kanker saya bersih. Tapi mohon maaf Pak Ustadz, saya kehilangan organ tubuh satu. Ngapunten, ininya hilang satu. Nggih kula ngedem-ngedem, gak apa-apa. Gak apa-apa, engko bapake kon golek dot aku yo ngono. Lah wis tuweke kate golek apa? Allah. Tuh. Quran, syifa, obat lahir dan obat batin. Mulane nyuwun sewu, Imam Syatibi yang punya nadzoman qiraah sabaiyah, kula niku nak malam Jumat Zoom dengan Profesor Dr. Ahsin Sakho. Beliau adik iparnya Kiai Haji Abdullah Kafabi. Ini kok guru kula Zoom dengan beliau nadzoman Syatibi. Ting mriko wonten dawuh, wa khairu janisin la yumallu hadithuhu wa tartaduhu yazdatu fihi tajammulan. Tidak ada teman yang paling bagus, tidak ada teman yang paling menguntungkan, tidak ada teman yang memberikan inspirasi, tidak ada teman yang paling tidak membosankan menemani kita sampai datangnya kiamat kecuali berteman dengan Al-Qur'an.
Pengumuman, jangan terlalu percaya dengan suami yang mengatakan, "Dek, hanya kamu yang aku cinta dunia akhirat." Jawaban pret. Dong. Terus terang, ngapunten Yai Abu Bakar, terus terang, saya sampai sekarang final laki-laki dengan perempuan, masih hebat perempuan. Saya loh 11-12, banyak bukti konkret di masyarakat. Contoh yang panjenengan familiar, ibu-ibu ziarah wali Songo 7 hari, bapak jaga gawang di rumah. Gimana kabarnya? Yakin anak gak adus kecuali kudanan. Betul? Yang familiar slogane wong Jawa, ya Allah, tinggal seminggu ae kok omah kaya kapal. Tetapi kalau yang bapak ziarah wali Songo, ibu jaga gawang di rumah, aman. Ruang tamu tertata, anak baju setelikanan bersih, TPQ lancar, sekolah lancar. Ayo. Mulane nyuwun sewu, Gubernur Jawa Timur iku menang mergo pasukan ibu-ibu. Sekaligus salah bojone Gus Ipul. Nang gawekno kopi, Papa, kopi. Coba mbiyen kopi pul ngono. Menang. Lah nggekno kopi, Papa, kopi ngono. Akhirnya sing dadi ya kopi pah. Coba nak ngomongi bojone Gus Ipul, Papa, kopi pul ngono. Menang. Salah ngomongi kopi pah. Akhirnya sing dadi. Jangan meremehkan kekuatan wanita. Sampai diberikan penghargaan oleh Allah 30 juz surat An-Nisa, sampai kiamat tak akan ditemukan surat Ar-Rijal. Kurang bukti ketiga, Rasulullah hadir di muka bumi yang diangkat derajatnya wanita dengan konsep An-Nisa'u imadul bilad, wanita adalah tiang negara. Saya, Yai Riza, Yai Abu Bakar mboten saged dados tiang negara, cukup tiang jaler. Dong. Bon, cerita yang biasa. Sinten kiai sing wani karo wong wedok? Mboten enten. Iya Abu Bakar nggewanteng kados ngoten. Nak diseneni bunyai Abu Bakar alum. Alum termasuk sing matur nuwun. Pak Lurah niku nak seragaman wong sak warga wedi. Tapi sentak karo Bu Lurah ora-ora. Pak Lurah rawo? Oh ngapunten Pak Lurah. Aku tak madhep rono ae. Anda. Tapi Bu, awake dhewe nak pun sepuh nggih. Jenengan pun sepuh Bu. Nggih nak kula kalau wingi ngaos patayat, kula mlebu teng gedung seng parfum, kula liwat mriki wis seng balsem. Berarti jenengan niku wis sepuh Bu. Cekelane wis beda kok. Bu, kate tukaran kali bojo wis isin nggih? Isin mantu, isin kali Bu. Saya punya tips sederhana Bu, barangkali untuk meminimkan kesalahan, karena termasuk yang banyak salah kalau intesnya kita sering ketemu. Ya paling banyak dosa ya suami istri Bu. Saya punya tip, jenengan tulis. Mangke nak kondur, nggih, nak kondur
bapake pasari mantun sangking kantor Kuala Lumpur. Sawah-sawah. Lah iya sawah nak Kuala Lumpur toh. Pas istirahat nih kalau Bu jenengan sawang. Apa meneh pas ora klambin karo ngowoh ngono. Kontok-kontok. Pasti kita akan hibah. Ya Allah. Pak sepurane sing akeh. Sampeyan golekno mak-emakku, anak-anakmu 12 tahun. Sampeyan gawe anak papat, loro ganteng-ganteng ayu-ayu, matur nuwun. Sampeyan ben lemu saiki kuru. Ya Allah, mergo pahlawan rupiah bedakno geger karo galengan padha. Aja guyu. Coba kita bangun tidur sudah nggak berani kita bentak-bentak. Sederhana bukan? Nanti ngali Bu nak podo melek niku emosional, tapi jangan pasari. Ya Allah, kasihan kan, melas. Baik, Bapak juga lihat Ibu ketika tilem pas istirahat awan. Iku lho pas ngowoh kan. Maka Bapak akan mengatakan, sepuntene sing akeh ya Bu, matur nuwun. 12 tahun sudah engkau mendampingi aku kayak anak papat, ganteng-ganteng ayu-ayu. Matur nuwun. 20 tahun kepengker sampean tak rabi bodimu kaya Syahrini. Saiki anak papat kaya Pak D Syahroni, ya Allah. Ono bodi kok kaya mesin kulkas. Dom, nopo? Enggak. Bon, balik ini kita terus nomake malah poin hilang Bu. Baca Al-Quran. 1 yaumang tsaqilah. Abdullah ibni Mas'ud itu orang yang berbobot sekalipun secara fisikal ngapunten diqasaqaihi, dia kecil tetapi lebih berat ditimbang yaumul mizan daripada gunung Uhud. Mudah-mudahan Bu kita bisa ke area Uhud. Allahumma. Panjenengan lihat Bu, gunung-gunung di Mekah itu semuanya pisah kecuali Uhud itu yang menyatu. Itu sebenarnya i'tibar alam. Ini loh Tuhan yang benar. Qul huwallahu ahad, Allah satu. Orang Arab bilang Uhud, Allah cuma satu. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, yaumang tsaqila. Tadi kaulan tsaqila, yang kedua adalah yaumang tsaqila, hari yang berat. Inna haulai yuhibbunal ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman tsaqila. Tsaqila ay al-kiamat. Ada satu kitab Bu, Lataiful Isyarah niki dawuh ngeten. Man aroda ayyan jua, siapa orang yang kepingin selamat minal yaumit tsaqil, di hari yang berat yakni kiamat, falyatamassak, maka hendaknya berpegang erat bil qauli tsaqil, dengan dawuh yang berat yakni Al-Qur'an, wal ya'mal bima fihi, dan sedikit-sedikit mengamalkan, termasuk panjenengan duduk simpuh di masjid yang mulia ini mengamalkan Al-Qur'an. Alhamdulillah. Bon. Hari kiamat tidak perlu ditakuti, tetapi hari kiamat harus kita hadapi. Saya punya figur seorang wanita. Mudah-mudahan majelis taklim Istiqomah Qalbu Wahid ini muncul
wanita-wanita episode kedua seperti yang saya ceritakan ini nanti. Allahumma ya. Siapa dia? Beliau adalah Sayyidah Nafisah. Gurunya Imam Syafi'i satu-satunya itu adalah Sayyidah Nafisah. Niki mirengaken nggih? Sayyidah Nafisah itu menggali kuburan sendiri. Untuk meninggalnya itu dia menggali kuburan sendiri. Hafarat qabroha biyadiha, itu redaksi kitabnya. Hafarat duduk Sayyidah Nafisah qabroha calon kuburani biyadiha dengan astone piyambak. Jenengan nate tumon apa maunya? Ketika banyak orang yang takut mati, banyak orang yang ada informasi kiamat dia cemas, justru Sayyidah Nafisah menyiapkan itu semua dengan bukti beliau menggali kuburan. Terus terang mawon Bu, kula nggih wedi mati. Terus terang mawon. Saestu. Apa meneh calon wali kota Kediri? Tambah wedi mati. Kula ajri. Sinten sing wani mati? Siji, wong sing akeh cicilan. Ndelok guyumu koyoke kandel cicilane. Nak mobile apik kathah, omahe kathah, putrane apik-apik, rekeninge kathah, kepengin hidup 1000 tahun akan datang. Enten Bu, goro-goro anak nakal, mulai SD nggak mampu agomo, SMP mulai samer rambut, tukokno sepeda motor nih lho bane diganti truk. Nak njaluk duit wong tua, gak dikei bapak ditekek. Akhirnya ibu kena jantung, mati Bu, kantun bapake. Bapake imane tipis nyawang anak nakal, akhirnya dia mengakhiri hidupnya. Jam sementen niki dek budal yang kebon Bu nggawa tampar. Niki dijiret beto tampar menek wit. Bismillahirrahmanirrahim. Saiki yo mati meneh yo mati, mending baik saiki ae. Niki dijiret beto tampar, nawa itu kendat. Anjloke digietno supaya cepet mati. Masya Allah, gak mati keliru gedawan tampar. Nglembreh tok Bu, tapi awak yo si permek kabeh Bu, anjene durung wayahe. Sayyidah Nafisah itu khatam Quran di dalam kuburnya itu 190 kali. Malamnya dibuat sholat, sampai takjubnya Imam Syafi'i yang punya guru Sayyidah Nafisah, mohon maaf, dia wasiat kepada muridnya, nanti kalau saya mati kemudian saya dikubur ke pemakaman, tolong lewatkan depan rumahnya guru saya Sayyidah Nafisah. Bu sing rada romantis, sik rada adem. Ibu kurang. Ibu stop. Pak jawab ngono lho. Pak. Oh. Nak wong wedok niki Masya Allah ati so biar ngoten nggih. Mula ket mbiyen saya tidak pernah jatuh cinta kepada kaum bapak-bapak. Allahumma sholli ala Muhammad. Dibuat sholat, dibuat khataman Quran 190 kali. Apa yang terjadi Bu? Ketika wafat, di daerah situ ada penggusuran untuk jalan. Kuburannya utuh 100%. Bahkan bukan jasad, kain kafannya masih putih bersih.
Itu tanda kehebatan Al-Qur'an. Lho tapi tangga kula niku mboten nate maca Quran kok jasate utuh. Lah iku yakuluna formalin. Kakean mangan. Dong. Insyaallah. Bon, panjenengan kedah semangat berteman dengan Al-Qur'an, kemana-mana dengan Al-Qur'an. Apunten Yai Muhajir, ada orang setor ke rumah saya. Itu 6, sudah di atas 60. Sudah di atas 60, Bu. Setor Quran. Terus saya sarankan, nah nunggi, nah apalan kedik-kedik, damel sholat dalu, nggih. Setoran pagi ketawa dengan saya. Tertawa, tapi tak takoni, enten napa to Mbah kok ketawa? Mboten pun, mboten. Dia kan mulai juz 30 ke ngandap, ketepatan pas kuliah ayyuhal kafirun gawe tahajud. Lah kok gak mandek-mandek, Bu? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. Eling separo, lakum dinukum waladdallin. Jangan takut, jangan gelisah, biasa begitu. Itu sudah diberi pahala oleh Allah, terutama yang ditemani Al-Quran sampai kiamat itu membaca suratul mulki, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di sana diceritakan dalam tafsir Ad-Durru Al-Manthur fi Tafsiril Ma'thur Lisuyuti, ketika ada orang hafal surat Al-Mulk dan surat Mulk satu surat ada dalam hatinya, ketika di dalam barzakh ada kalajengking yang mau gigit kakinya, maka dibilangi oleh surat Al-Mulk, jangan engkau gigit karena aku ada dalam hatinya. Kalau kamu menggigit dari alah kepala, jangan kau gigit, aku dalam hatinya. Kalau kamu memakan seluruh tubuh, berarti kamu makan saya. Kalau kamu makan saya, berarti kamu penistaan agama, pasti dibawa ke pengadilan. Dong? Sepakat, semangat. Ayo masjid ini diramaikan dengan belajar Al-Quran. Alhamdulillah. Salli wa sallim daiman ala Ahmad. Salli wa sallim daiman ala wal ani wal ashabi man والآل والأصحاب قد وحدا صلي وسلم إيمان على أحمد صلي إيمان على أحمد والآل والأصحاب من دعا والآل. Sekali lagi suara diangkat. Sholli Iman ala Ahmad Sholli Ali wal ashabi man
wal orang silaturahim laisal wasil bil mukafi. Ada 3 derajat manusia. Yang pertama adalah al-wasil, penyambung silaturahim saudara. Yang kedua adalah al-mukafi, de gelem marani nak diparani. Nomor 3 al-qati, orang yang memutus silaturahim. 1 al-wasil. Ada satu kitab syarahnya kitab Bukhari, Fathul Bari Syarhul Bukhari. Siapa itu al-wasil? Man yatafaddalu wala yutafaddalu alaih. Orang yang selalu menyambung saudara, sekalipun saudaranya tidak mau menyambung kepada dia. Enake bahasa Kediri ngeten, wong sing sregep seduluran, nggak peduli dee gelem teko nyang dee utawa gak urus. Sing penting dia aktif menyambung silaturahim. Hadirin, saya sisipkan cerita nyata. Tahun berapa kula supe, saya diundang halal bihalal di salah satu SMA di Penegoro di daerah sana. Itu ada yang cerita, ada orang punya anak, pasangan suami istri punya anak laki-laki dan perempuan. Ketika melahirkan pertama, itu bapaknya meninggal. Ketika melahirkan mau meninggal, itu ada isi kandungannya. Istilahnya bayi kesusul. Napa namanya? Sundulan, jenengan sing paling mahir. Sundulan. Ketika melahirkan, lahir perempuan, ibunya meninggal. Berarti kedua anak ini tak ada ayah, tak ada ibu. Kemudian diambil ke Bali, yang laki-laki, yang perempuan diambil ke Bandung. 18 tahun sudah, tak ada tanda bukti apapun. Sama-sama ketemu di Jakarta, dia nikah. Saudara kandung ini nikah. Kan ini saudara syakik, saudara kandung satu ayah satu. Entah kenapa dia main ke tempat halaman, karena tanya-tanya kepingin nyekar bu. Belum sebulan-bulan suci Ramadan pengen nyekar. Di sana itu masih ada dukun bayi yang bantu ketika kelahiran. Dukun bayi ini punya hati yang sangat tajam. Ketika berangkat ziarah ke bapak dan ibunya dikasih tahu ini, tapi yang perempuan nggak tahu kalau itu bapak ibunya, yang tahu cuma laki. Nganggapnya perempuan ini mertuanya. Terus diambilkan ke rumahnya dukun bayi. Dukun bayi semakin kuat perasaannya. Dia bilang, nak, Mbah boleh nggak buka gegermu? Ternyata ada toh kecil di sini bu. Semakin kuat. Terus ada kemiripan bu. Dia tanya kepada perempuan, nah, Mbah boleh nggak buka? Juga ada tandanya. Kamu saudara kandung nak, sudah punya anak. Ini yang dibuat slogan orang Jawa. Ayo sing mempeng sambung silaturahim, engko nak kepaten. Kok sudah nggak semangat ya? Engko nak kepaten, dia dipisah demi hukum agama. Karena haram menikahi saudara kandung. Ini bu, saya akan melontarkan pertanyaan datang panjenengan, tapi tak usah dijawab. Kira-kira panjenengan dengan anaknya keponakan atau anaknya keponakan sudah nggak tahu. Ini bu, manfaat silaturahim yang benar.
panjenengan diberikan apresiasi oleh Allah. Orang yang menyambung silaturahim, sekalipun yang kita sambung tidak balas ke rumah kita, tak peduli. Yang kedua, al-qati, dia memutuskan silaturahim. Siapa dia? Di dalam Syarhul Bukhari adalah alladzi yutafaddalu alaih wa la yatafaddalu, orang sing gelem di silaturahimi tapi dia nggak mau untuk berangkat Ini yang diancam oleh hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qati'ur rahim finnar walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang memutuskan silaturahim masuk neraka sekalipun matinya di tengah-tengah Ka'bah. Orang mati di tengah-tengah Ka'bah ini kan ampuh-ampuhi orang, tapi karena dia pemutus silaturahim, neraka. Jangan kemakan slogane wong Jawa. Aku pokoknya geding karo dulurku iko, wis aku nak ngene iki ora dulur-duluran gak apa. Hati-hati, Bu. Yang ketiga, al-mukafi, alladzi la yazidu fil i'ta ma ya'khudhu. Dia itu mau berangkat silaturahim kalau dianya orang lain juga berangkat kepada kita. Dong. Ini juga sering kita ucapkan tapi tak sadar. Ayo Pak, nyangguni wong iko, wong diingi barko. Baleni Pak, ayo nyang rono diingi wong iku barkoke. Sering ngoten niku nggih. Itu laisal wasil bil mukafi. Hakikat silaturahim yang betul-betul dipuji oleh agama itu adalah orang yang tidak peduli. Dia datang ke kita nggak peduli, pokoknya aku kesana. Putra-putra diajak, iki pernah Pak Di, iki pernah Budi, iki pernah Uwa, iki pernah iki adike bapak, iki sedulur akrabe bapak. Nak dong. Terakhir, kula wis pegel. Terakhir, Al-Qushairi dawuh mireng nggih, syarru khisalil walad, paling jeleknya akhlak kepada anak, kepada orang tua, satu, at-tabarrum bituli hayatihima, bosan dengan kehidupan orang tua. Bu, jenengan nak ketekan moro tua seneng nopo senep? Mboten kula jawab, jenengan jawab sing pun gadah. Jenengan kerawan moro sepah wedok ngoten niku seneng nopo senep? Pret. Aku pernah krungu kok ana moro tua mudhun didono sepeda motor ngene ngomongi, "Lho, teko maneh?" Wong aku wis serok jilbabe abang campur ireng. At-tabarrum bituli hayatihima. Saya kemarin Zoom di perusahaan beliau. Saya mengatakan anak ragil sing sabar. Nak gak sabar bar. Nak gak sabar bar. Buyar. Yang sering tidak kuat diikuti ibu. Anak 10 bisa dirawat satu ibu, tapi satu ibu belum tentu bisa anak 10 merawat. Betul? Sing banter cek putrane jenengan krungu. Betul? Wis mboten usah 10 Bu, 3 mawon. Ibu yang sudah tua rentah ngomong sama anak pertama, "Nak, sama anak ibu sing paling ganteng. Meni ibu nak tua melok sopo?" "Bu, jenengan kok ngendikan ngoten boten pantes. Putrane jenengan telu sugi-sugi ganteng-ganteng lho."
mboten usah mikir, tapi nak saged nggih mboten melok kula. Bu, kula tangkep jenengan sebagai seorang ibu, hancur enggak hati? Jawab hancur enggak? Tapi ibu masih punya harapan 2 anak. Dengan renta nafas yang tersengal-sengal datang ke anak kedua. Nak, aku kok nggone masih sampeyan. Aku takok nak, menipu nak wis gak melaku, gak produktif, gak punya penghasilan. Aku melok sampeyan yo nak. Ibu ngendikan opo? Anake sampeyan 3, Mas sugih, aku yo duwe, adik yo sugih. Ora usah khawatir, tapi ojo melok aku. Anak terakhir Bu, sing jare wong Jawa ngenggone keprabon. Dia pasti percaya kalau anak terakhir ragilnya akan bisa ditumpangi di usia tua. Nah, gak ono anak iku sing paling cakep raket kecuali sampeyan tok. Ibu engko nak wis tuwa melok sapa nak? Bu. Bu, mirengno Bu. Mirengno Bu. Iki lho ngendikane anak ragil. Sampean Bu ngerti kan? Bojoku iki nak angel. Gak iso bermitra karo ibu daripada tukaran. Sama gak kepingin Bu aku pegatan. Ojo melok aku. Akhirnya 3 anak rapat pleno putuskan ibu dititipkan di panti jumbo. Hati-hati. At-tabarrum bituli hayatihima. Sing nomor kali. Wa ta'adzi bima yajibu min haqqihima. Sulamut Taufik niki kitab alit. Ketika orang tua tidak produktif, wajib anak memberikan makan, memberikan tempat tinggal, ngikut kepada kita. Hukumnya wajib diopeni. Maka dalam kurikulum Al-Quran berbuat baik kepada orang tua, kepada mertua itu cuma ada 2. Satu ma'rufan, yang kedua ihsanan. Ma'rufan ini terkait attitude, perilaku. Mula Al-Quran mengatakan wala taqul lahuma uffin. Jangan bentak orang tua, jangan membikin gelo wong tua. Dong ihsanan, memberikan materi. Bon nanti tani Bu, kalau sering buka tangannya ibu, rezekinya pasti seperti rezeki ratu. Wong tua niku senajan bondone kathah, dikasih anak masih nolak. Jo repot-repot. Apa wis duwe kayak no putuku ae. Ngoten nggih? Jenengan nggih ngoten? Modelin jenengan dikai tumben eling. Lah sing dingkluk iki ya krasa kok. Beri Bu, beri. Ketika panjenengan memberi sesuatu kepada orang tua ketika berdoa yang muncul nama panjenengan. Monggo, mantun niki belum ada kata telat. Belum. Mampir ke rumah, datang ke mertua, datang ke orang tua, salamono. Mboten usah kata-kata 5 juta mawon. Mak ngapunten mak, kula selama niki mboten semerap niki wau kula mantun ngaos teng Istiqomah Qalbun Wahid. Niki mak kedik. Apa iki arto mak? Piro kok kandel 5 juta mak? Iki dikekno mboten mak, nitip. Ayo. Maka ketika lebaran akan datang, wong Kediri merantau ke Jakarta 3 hari sebelum lebaran, dia pulang sekalipun naik sepeda motor, mburine digoi genter, magicom, kulkas, bojone niku lawemu. Terus anake, dia bapaknya, anak kecilnya duduk di tas sepeda motor depan. 3 hari 3 malam Jakarta Kediri, nginapnya di Hotel Merah Putih. Pom-pom kok orang nyaut toh.
Nyampe Bu, wong tuane seneng. Orang tua yang sudah sepuh, bapak yang sudah sepuh, anak 5 teko kabeh seneng. Putune 16 turu nyang ruang tamu masjid makam aulia krungu takbir. La ilaha illallah wallahu akbar. Mbah putrine nangis. Jari Mbah Kungi ana apa ti kok nangis? Putumu lho teko kabeh, anakmu 5 teko kabeh. Krungu takbir besok lho kemenangan. Ojo nangis gare susah. Kong, aku ki nangis yo seneng tapi yo susah. Senenge anak 5 lho Kong, ngerti karo wong tuwa. Jawa kabeh gak ana sing kibas. Lah iki ngeki sejutanan. Jumlahe 5 lho Kong, tapi aku yo susah. Ana apa mbiyen kok gur gawe 5? Cara aku gawe 10 bengi iki oleh 10. Jariku ngambek meyek-meyek. Apa ditanda gimana? Alah awakmu wis bengkong ngono kok. Dong, ya Allah, bahagia Bu. Tanggal 1 Syawal Mbah putrine noto jajan toples rapi dhuwur meja diorak-arik kali putune. Ngoten niku diseneni Mbah Kungi sing bela sinten? Mbah Putih. Kong kuwi putumu. Ya ngono ki calon bocah cerdas yang ora arek toples ngono kuwi kok. Kong sampean nggak ngerti to kong unen-unene wong Jawa. Bocah meneh dadi apa tergantung dulinane masa kecilnya. Nek ana cicili dulinane alat-alat dokter tontoken meneh dadi perawat. Nggih. Kok bocah cilik senengane obeng, bengkel-bengkel. Tenan kuwi. Kok ana bocah cilik senengane linggis, maling. Iki jenenge wong-wong ngrungokno apa ora iki? Seminggu Bu putu 16 anak 5 maem melok wong tua. Banjur pamitan hari ke-7 hari Sabtu, apa yang terjadi Bu? 5 juta sangokno putu maneh. Ndak. Ngono kuwi Bu, pitik angkrem digawa. Semangka mentah digawa, gori digawa, kebacut Bu, pitik angkrem lho digawa. Banjur wis pamitan dilepas karo Mbah Kungi Mbah Putine. Selamat jalan Ju, ketemu lagi ya Ju, hati-hati kalau capek istirahat ya, jangan dipaksa. Kemarin lu ada kecelakaan ya Zizi, hasbullah, kecelakaan patah 4. Supir kuwi ngati-ati, nak kiai ini ngaji supire kudu turu aja HP-an goblok. Niku kejadian pundi? Putrane Hasim Muzadi mesti kecelakaannya meh subuh. Keluarga Temanggung meh subuh. Ya Zizi nggih meh subuh. Nak kiai ini ngaji supir kudu sare. Aja HP-an. Harus punya tanggung jawab. Kok aku jadi muring-muring? Kulo nak ngaji Bu, wau dalu kok sopir kulo jak mantuk mripate wabang, bar turu ayem. Tapi nak padang jinggrang ragu Bu. Untuk kehati-hatian. Panjenengan sing ngasto sopir kemana-mana, perhatikan, istirahat, istirahat. Aku cek tenang perjalananku. Ngeten iki sae napa mboten? Saya napa mboten? Gini ki wau selamat jalan Ju. Ju wis resik kabeh, dhek balik kanan karo Mbah Kungi. Alhamdulillah Kung. Rampoke wis minggat.
Pun nggih. Aja bosen kali tiyang sepah nggih. Disayang sing apik nggih. Kalau bobrok sakit, Bu, cewoki. Mandikan. Insyaallah, Bu. Birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Kalau kita sekarang dibentak-bentak oleh anak, jangan salahkan anak. Kita dulu pernah bentak orang tua kita. Gak usah maksa anak. Kamu dengan bapak sama ibu harus sopan. Gak perlu. Allah yang maha tahu. Tanamkan kebaikan kepada orang tua. Tuntunan. Nggih, dituntun. Mak, niki mak dahar. Kula suap nggih mak nggih. Ngapunten mak, kula mboten gadah napa-napa. Niki balung mak. Pun ngapunten kathah. Kula nggih tasih gadah tiyang sepah namung setunggal. Niku tak jogo tenan, Bu. Sudah sepuh tak jogo tenan. Masya Allah. Muga-muga, Bu, putra panjenengan minas solihin wa minas solihat. Allahumma amin. Kula nyuwun pangapunten. Kula saged ngeten niki panjenengan mboten remen, nggih mboten napa-napa. Salahe diundang. Niki wonten Yai Riza, Bu. Yai Riza bin Sahlan, pemuda yang calon ulama besar. Allahumma amin. Monggo Yai jenengan munggah, kula tak tutup sing donga beliau. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ngapunten ingkang kathah. Zahiran wa batinan. Lepat kula nggih. Sedaya nggih. Istiqomah qalbun wahid. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pemuda mawon monggo sing nem-neman. Monggo. Monggo majuran Gus Rizal Sabran untuk menutup dengan doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya adim as-sultan, ya qadiman ihsan, ya daiman ni'am, ya kasirul jud, ya wasi'al 'ata, ya khafiyal lutfi, ya jamil as-su'i, ya hadaman la ya'jal. Salli ya rabbi ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim wa radha ala sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu 'abiduka riqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Ya muyassir kulli 'asir, ya jabir kulli kasir, ya sahib kulli farid, ya mughni kulli fakir, ya muqawwi kulli dha'if, ya ma'man kulli mahif, yassir علينا عسير فتيسر عسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان وتفسير حاجاتنا كثير وأنت عن خبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك بحق من يخاف منك. نجنا ممن لا يخاف منك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنافك الذي لا يرى وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم عدد خلق الله ورضا نفس الله وزنة عرش الله ومداد كلمات الله. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعافا الحساب وآمنا من العذاب وناسبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم عدد خلق الله ورضا نفس الله وزنة عرش الله ومداد كلمات الله. اللهم بكرامة مولانا الشيخ أبو بكر بن سالم اجعلنا من أهل السليم واجعلنا الله وإيانا في هذا المجلس العظيم من الآعدين والفائزين والمقبولين والمغفورين من يومنا هذا إلى يوم النهضة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. صراط الذين أنعمت مولاي صل وسلم دائما.